Rahayu sedulur, karena kita lahir di Nusantara, maka untuk meramalkan atau untuk memulai segala sesuatunya kita harus berpedoman kepada peninggalan dari leluhur kita. Di antaranya adalah Primbon Jawa, di mana Primbon Jawa itu terdapat kumpulan dari petunjuk yang diberikan oleh leluhur-leluhur kita. Ada neptu, weton, sasi, tahun, dan windu. Kali ini kita akan membahas tentang windu. Windu ini secara cokro manggilingan maka akan berulang terus, dan pengulangan windu ini selama 32 tahun sekali. Artinya bagi teman-teman atau seluruh semua yang usianya lebih dari 40 tahun sudah merasakan satu putaran windu. Dan jika kita mau untuk memperhatikan tahun-tahun yang telah terjadi itu akan sama persis dengan pedoman yang telah tertulis di Primbon Jawa. Nah, windu itu apa saja? Windu itu ada windu adi, windu kuntoro, windu sengoro, windu sancoyo. Secara garis besar, windu adi ini dimaknai dengan keunggulan, adi, luhur. Kemudian windu kuntoro ini bisa dimaknai adanya pembaharuan, perubahan gaya hidup, perubahan tatanan masyarakat. Kemudian ada windu sengoro. Windu sengoro ini berarti banjir, banyak air di mana-mana, yang diartikan adalah bencana. Kemudian ada windu sancoyo. Windu sancoyo ini adalah membentuk kerukunan, bersilaturahmi. Sedulur, langsung saja kita bahas mengenai windu yang pertama adalah windu adi. Windu adi ini bisa dimaknai sebagai yang utama, bisa juga dimaknai keunggulan dalam segala hal. Maka di dalam windu adi ini akan banyak bermunculan hal-hal yang baru. Makna dari aksara adi ini adalah kebangkitan atau kebajikan. Yang tepat dilakukan pada saat windu ini berlangsung adalah untuk membangun perusahaan, untuk membuat usaha yang tujuannya untuk kebajikan atau berguna bagi masyarakat luas. Di Nusantara ini, windu adi ini akan berlangsung dari mulai tahun 2029 sampai dengan tahun 2036. Kemudian akan berulang lagi mulai tahun 2061 sampai dengan 2068. Nah, itulah windu adi. Windu yang kedua adalah windu kuntoro. Windu kuntoro ini artinya kelakuan atau perbuatan. Pada windu ini banyak sekali sikap atau gaya hidup yang berubah atau menampilkan gaya hidup baru. Nah, tahun ini lebih tepat untuk membina kerja keras dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Windu kuntoro ini terjadi di Nusantara tahun 2005 sampai dengan 2012 kalau yang sudah terjadi. Untuk kedepannya adalah 2037 sampai dengan 2044. Baiklah sedulur,
kita masuk ke Windu Sengoro. Windu Sengoro ini mempunyai makna banjir atau air melimpah di mana-mana. Di tahun-tahun dalam Windu Sengoro ini dapat diartikan banyak sekali bencana yang terjadi di Nusantara. Nah, untuk tahun-tahun ini sebaiknya kita gunakan untuk mengeliminasi unsur-unsur negatif yang ada di dalam diri kita, dan kita harus menyingkirkan hal-hal negatif. Itu yang paling efektif. Windu Sengoro ini terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 2020, itu yang sudah lalu, dengan ditutup COVID-19. Kedepan akan terjadi di tahun 2045 sampai dengan 2052. Kemudian Windu Sancoyo. Windu Sancoyo ini masih kita alami sampai sekarang dan nanti sampai dengan tahun 2028. Windu Sancoyo ini artinya silaturahmi, kerukunan. Nah, di sini kita melihat banyak sekali reuni-reuni, ketemuan, perkumpulan baru banyak bermunculan, membina kerukunan. Karena sesuai dengan sifatnya bahwa Windu Sancoyo ini memiliki sifat periang dan ramah antara satu sama lain, maka memang digunakan untuk persahabatan. Windu ini tepat digunakan untuk mempersiapkan diri dari hal-hal yang diharapkan, entah itu membangun sesuatu atau kita membangkitkan sesuatu. Tahun ini juga tepat untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dikerjakan maupun diperjuangkan. Windu Sancoyo nanti akan kembali lagi pada tahun 2053 sampai dengan 2060. Nah, sedulur, bagaimana kita bisa meramalkan Nusantara ini ke depannya? Kita harus berbasis kepada Windu. Maka dari itu, di saat ini, di saat Windu Sancoyo, marilah kita gunakan untuk berkolaborasi semua elemen masyarakat, semua golongan, semua agama, semua suku harus mempunyai pandangan satu, bahwa kita adalah NKRI. Titik. Jadi jangan ada yang merasa golongan paling penting, jangan ada yang merasa golongan mayoritas, jangan ada yang merasa golongan paling benar. Kita harus menciptakan kerukunan di saat Windu Sancoyo ini, sehingga pada saatnya Windu Adil Nusantara ini kembali berjaya dengan benar-benar menerapkan ajaran leluhur Nusantara, sehingga pada saat Windu Kuntoro Nusantara benar-benar menjadi mercu suar dunia. Tetapi ingat, banyak sekali gangguan yang akan terjadi di saat kita membina silaturahmi, membina persatuan di Windu Sancoyo ini, baik itu yang terjadi dari luar maupun dari dalam. Dari dalam masih kita jumpai, masih kita lihat bahwa banyak sekali ada yang merasa paling benar, ada yang merasa bahwa
NKRI merdeka karena golongannya ada yang merasa bahwa mereka lah yang mempunyai mayoritas pendukung, mereka lah yang mempunyai aturan-aturan, mereka lah yang menetapkan semua yang ada di Nusantara ini. Di samping itu banyak sekali orang-orang kaya yang tidak mau berbagi terhadap sesamanya. Nah, itu merupakan cobaan atau halangan bagi perkembangan kita untuk menyatukan visi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang dari luar jelas kelihatan sekali unsur adu domba. Kita memang sengaja diadu domba agar tidak bisa rukun, sehingga nanti pada saat windu adi kita lepas dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Jadi harapan saya, sedulur semua, mari kita bersatu, mari kita tingkatkan rasa nasionalisme dengan kejujuran, rasa semangat untuk membangun bersama, rasa semangat untuk berbagi kepada semua golongan, semua makhluk yang ada di Nusantara ini, agar kita bisa mewujudkan NKRI harga mati. Ini kita tujukan untuk mempersiapkan windu adi atau Nusantara menjadi mercusuar dunia. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.